Beberapa kali muncul informasi bahwa Trump berbeda pandangan dengan Netanyahu, bahkan memaki, kemudian juga mengancam akan meninggalkan Israel. Tapi apakah itu yang sebetulnya terjadi memang seperti itu atau ini hanya friksi kecil saja, Mas Faisal, dan tidak akan mengganggu hubungan mereka? Saya kira kalau kita lihat rekam jejak Trump rekam jejak Trump sih sulit untuk percaya kata-kata Trump. Terus yang kedua, rekam jejak Trump itu adalah presiden Amerika Serikat paling berjasa kedua buat Israel setelah Harry Truman. Harry Truman kan hanya butuh 11 menit untuk mengakui Israel setelah dideklarasikan oleh David Ben-Gurion 14 Mei 1948. Apa jasa yang sudah dilakukan Trump untuk Israel? Itu jasa yang paling fenomenal adalah ketika pada 6 Desember 2017 Trump memberikan pengakuan terhadap Yerusalem baik barat maupun timur sebagai ibu kota Israel. Artinya itu sesuai dengan undang-undang yang sudah disahkan oleh Knesset Parlemen Israel pada 1980, yaitu Jerusalem Basic Law, hukum dasar Yerusalem, bahwa undang-undang yang sudah disahkan oleh Israel itu menunjukkan bahwa menyatakan bahwa ibu kota abadi Israel adalah Yerusalem, barat maupun timur, dan tidak bisa dibagi dua dengan Palestina. Makanya dengan pernyataan Trump kemudian diikuti oleh langkah memindahkan kedutaan besar Amerika dari ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem, itu tentu saja sangat menguntungkan Israel dan tentu merugikan Palestina. Ya, kemudian kalau kita lihat dengan Dewan Perdamaian, terus pasukan ke Gaza, itu juga adalah jasa kedua yang ingin dilakukan Trump buat Israel, yaitu bagaimana menghabisi semua pejuang Palestina, terutama Hamas dengan Jihad Islam, dua faksi terbesar di Gaza, supaya tidak lagi mengganggu keamanan dan eksistensi Israel. Karena sejak serangan 7 Oktober 2023 itu kan terjadi perubahan perspektif, baik di elit politik maupun militer Israel ataupun di kalangan Hamas maupun pejuang Palestina lainnya. Untuk Hamas ternyata mudah ya, pertahanan Israel itu masih mudah ditembus. Dengan serangan 7 Oktober itu kan ada invasi ke wilayah selatan, permukiman selatan. Nah, buat Israel, kalau kata dalam kalimat bahasa Ibrani bitachon itu artinya keamanan mutlak. Jadi buat Israel selama masih ada Hamas, artinya keamanan dan eksistensi Israel itu juga terancam. Nah, ini yang ingin dilakukan Trump, bagaimana menghabisi pejuang Palestina, dukungan Iran agar tidak lagi mengganggu keamanan Israel. Nah, kemudian adalah dengan bersama-sama dengan Israel melakukan serangan agresif sejak 28 Februari lalu. Itu kan tujuannya bagaimana menghabisi atau menumbangkan rezim Mullah yang anti-Zionis, yang sangat mendukung kelompok-kelompok pejuang nasionalis baik di Gaza, terus kemudian juga Hizbullah di Lebanon, atau koalisi milisia di Irak, ataupun Al-Husyun di Yaman. Jadi kalau saya melihat sangat tidak mungkin ya kalau kita melihat ada keretakan hubungan Trump atau sampai meninggalkan, itu sangat tidak mungkin. Karena sudah terlalu panjang hubungan historis mereka. Karena hubungannya sudah sangat panjang. Salah satu penyumbang terbesar dana kampanye Trump waktu terpilih itu adalah Sheldon Adelson, Raja Kasino Las Vegas. Itu salah satu penyumbang dana terbesar. Saya pernah menghubungi istrinya, Miriam Adelson, tapi dia waktu itu saya menghubungi via WhatsApp. Saya ingin wawancara tentang bagaimana, berapa jumlahnya, kenapa Anda itu. Karena salah satu yang wacana yang beredar di Israel adalah dengan sumbangan itu Trump nantinya akan mengakui tepi barat sebagai wilayah kedaulatan Israel. Karena itu bagian, kalau menurut mereka itu Israel itu adalah Judea dan Samira sesuai dalam Alkitab Ibrani. Oke, baik. Jadi tidak mungkin lah ya sampai Amerika itu meninggalkan Israel. Kalau Mbak Aisyah melihatnya, apakah perbedaan yang beberapa kali kita dengar ini bersifat taktis atau sudah menyentuh perbedaan tujuan strategis antara Trump dengan Netanyahu? Kalau dari segi tujuan strategis, sebenarnya dua-duanya memiliki tujuan yang kurang lebih sama. Di awal sebenarnya ya Amerika Serikat jelas ingin mendukung Israel, karena betul ya dari segi politik Amerika Serikat itu tidak lepas dari lobi-lobi Zionis, khususnya dari bagaimana kemudian AIPAC ini memegang peranan sangat besar di dalam politik Amerika Serikat gitu. Nah, tujuan mereka kan utamanya adalah yang pertama mengganti rezim Mullah yang ada di Iran dengan rezim yang Syah, kemungkinan besar ya, yang pro Amerika Serikat dengan Israel, dan kemudian kalau itu tidak berhasil memporak-porandakan Iran. Jadi dibikinlah itu seperti Syria yang terjadi perang sipil terus-menerus, lalu kemudian ada dissent di antara masyarakatnya, tetapi kan itu ternyata tidak berhasil. Jadi di saat seperti ini saya kira sebenarnya ini mulai nih terjadi adanya perpecahan. Amerika Serikat saya kira di sini ingin menyelamatkan sebenarnya apa yang bisa diselamatkan. Yang pertama, dia melihat bahwa ada kepentingan yang kemudian
kemudian harus dipertahankan di sini, yaitu adalah konstituen politik Amerika Serikat. Karena Donald Trump dalam janji politiknya pada dasarnya dia mengatakan ada 3 hal yang ingin dia penuhi. Yang pertama adalah pengusiran imigran yang ilegal, ya. Yang kedua itu adalah menurunkan harga-harga barang di Amerika Serikat. Yang ketiga ini adalah menghentikan seluruh perang di luar negeri. Permasalahannya 2 dari 3 janji politik ini sudah dilanggar, dan kita tahu bahwa rating politik Trump saat ini itu sangat rendah gitu ya dibandingkan dengan presiden-presiden Amerika Serikat lainnya gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya Trump harus memilih bagaimana caranya membuat win-win solution yang bisa menyenangkan semua hal, dan saya rasa itu merupakan sesuatu yang sebenarnya cukup mustahil gitu ya dalam kondisi seperti ini. Nah, yang terlihat apa yang dilakukan Trump adalah dia berusaha untuk sebenarnya tetap mendukung ya hawkish politician Amerika, Lindsey Graham dan teman-temannya ini untuk bisa mendapatkan dukungan ketika nanti pemilu setelah di bulan November nanti. Nah, tapi permasalahannya hal ini kan membuat Israel di sini merasa dia sendirian. Ya. Sementara Israel sendiri memiliki tujuan di dalam politik domestik. Saat ini Netanyahu sedang bersiap untuk menghadapi pemilu di bulan Oktober nanti di tanggal 26 Oktober. Dan ini cukup menarik kalau kita lihat karena ada koalisi di antara Yair Lapid dan kemudian Naftali Bennett yang cukup kuat. Di dalam polling terakhir bahkan kita lihat angkanya sudah menyentuh 48% untuk kemudian Naftali Bennett dan Yair Lapid dan sekitar 41-42% untuk Benjamin Netanyahu. Dan ini kan mengancam sebenarnya posisi Netanyahu. Saya kira Netanyahu ini bersikeras untuk terus melakukan peperangan ini karena ada janji politik yang ingin dia penuhi terhadap konstituennya, yaitu orang-orang sayap kanan garis keras yang ada di Israel. Dan ini kan cukup menarik bagaimana kedua belah pihak nih, baik Amerika Serikat dan Israel, sebenarnya itu tarik-menarik di antara politik domestik dan kemudian tujuan strategis mereka. Jadi saya kira sebenarnya di awal tujuannya sama, tetapi sekarang saya kira dua-duanya ini berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri di dalam di dalam politik internasional dan politik domestik. Oke, baik. Ya. Jadi Pak Syarki, kalau kita lihat Israel itu sekarang punya kepentingan politik domestik, begitu juga dengan Amerika, tapi Israel lebih membutuhkan perang ini dibandingkan Amerika, apakah Israel bisa tetap maju untuk melanjutkan perangnya tanpa bantuan dari Amerika? Tidak akan bisa, karena bagaimanapun juga Israel itu hanya negara kecil dengan kemampuan persenjataan yang besar, tapi itu sebenarnya dukungan Amerika, dan secara kualitatif atau kuantitatif itu dia tidak akan mampu untuk melawan negara sebesar Iran. Jadi gini, saya melihat bahwa meskipun, jadi ada masalah di Israel, masalah luar negeri dan masalah dalam negeri. Luar negeri terkait dengan tujuan nasionalnya, dalam negeri terkait dengan nasib politiknya Netanyahu. Demikian pula Trump sama, dalam negeri dia terkait dengan nasib politik daripada dia dan partainya, untuk luar negeri dengan tujuan nasional. Perbedaannya di tujuan nasional. Kalau Amerika tujuan nasionalnya mempertahankan hegemonik atau status adidaya Amerika seluruh dunia, khususnya untuk Timur Tengah. Untuk Israel, dia mempertahankan status sebagai serifnya Amerika, sebagai sub adidaya, yaitu regional, lokal regional, dan menghancurkan pesaingnya. Kalau Amerika menghancurkan resistensinya. Karena kita tahu setelah selesainya Perang Dingin, di mana Uni Soviet bubar, tetapi Timur Tengah masih terbagi pada pihak yang waktu itu blok sosialis, itu jelas anti Amerika semua, Partai Baath, Suriah, Irak, dan semuanya, dan ditambah dengan Iran, ya. Kemudian dengan kerajaan-kerajaan yang sebetulnya mendukung Amerika ataupun di bawah Amerika. Jadi, nah gimana caranya sesuai dengan memang kaum neokon itu sudah ada 7 negara yang harus ditaklukkan dan terakhir Iran ya. Mungkin Turki juga belakangan. Taklukkan agar apa? Agar tidak terjadi resistensi atau perlawanan. Nah sekarang Amerika untuk dalam rangka menaklukkan Iran, strateginya dia jelas tidak bisa menggunakan cara opsi militer. Dia harus kombinasi militer dan sipil. Yang penting membuat Iran itu menjadi lebih lemah, tidak sekuat itu, dan merubah cara pikirnya untuk di dunia sehingga tidak menjadi ancaman bagi hegemoni, resistensi hegemoni. Israel menjadikan Iran itu sebagai ancaman langsung, ancaman yang eksistensial, sehingga harus dihancurkan struktur masyarakatnya, struktur pemerintahannya, kalau perlu dilemahkan seperti halnya Suriah, Libya, Iran dan sebagainya. Nah pada saat ini Amerika lebih membutuhkan perdamaian dengan Iran yang menghasilkan konsesi Iran. Israel merasa kalau ada konsesi terganggu. Kenapa? Karena sebetulnya masalahnya bukan soal nuklir Iran, masalahnya bukan soal kekuatan militer Iran, masalahnya adalah balas sampai Iran berhasil mendapatkan uang
milik Iran sendiri yang diberi sanksi dan mendapat kebebasan masuk pasar internasional dan mendapat kebebasan untuk menjual minyak, maka tidak ada chance bagi Israel untuk bersaing dengan Iran di masa depan sebagai penguasa ataupun sebagai major power di Timur Tengah. Jadi ini menyangkut eksistensial Israel sebagai keinginan menjadi Israel Raya yang besar, itu akan menjadi kalah dengan Iran dan pasti kalah kalau sampai Iran menjadi hidupnya normal atau setengah normal saja tetap kalah itu. Baik, oke. Israel. Untuk lebih jelasnya bagaimana pemetaan konflik saat ini antara Amerika Serikat, Zionis Israel dengan Iran, nanti akan ada pemaparan lebih lanjut yang akan dilakukan oleh Pak Syarki, tapi kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.